Tuhan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak Lena. Shalom Kak Pita. Apa kabar Kak Lena? Puji Tuhan, sehat Kak Pita. Kak Pita gimana kabarnya hari ini? Sehat dong, luar biasa. Wah, kayaknya Kak Pita ceria banget nih adik-adik. Kak Lena mau tahu nih Kak Pita kenapa sih seneng banget hari ini? Karena kemarin tuh kan aku habis sebel-sebelan sama temen aku. Tapi aku udah baikan sama dia. Wah. Jadi udah ngerjain tugas bareng, udah bercanda bareng, akhirnya udah baikan. Wah, keren banget Kak Pita. Berarti Kak Pita mencerminkan kasih Tuhan lewat hidupnya Kak Pita ya. Wah. Oke adik-adik, Kak Lena sama Kak Pita udah gak sabar banget kita mau ibadah bareng ya adik-adik ya. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya boleh kita satu dalam doa dulu ya. Yuk tutup mata, lipat tangan adik-adik semuanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami kuat sampai dengan saat ini. Semuanya karena kesetiaan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar lewat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan Yesus dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Memuji Tuhan, semuanya semangat memuji Tuhan ya. Boleh bangkit berdiri. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih
gerakan dan nanti tanya jawab ya. Adik-adik boleh pilih ikutan Kalena atau Kapita. Oke. Yuk. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang. Penyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Ikutin Kapita ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sama-sama. Ku selalu Bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi sekarang ku selalu bergirang. bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. siang malam ku selalu bergirang. siang malam ku selalu bergirang. ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik boleh silakan duduk semuanya. Kita mau nyiapin hati kita memuji dan sembah Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Shalom adik-adik, bagaimana keadaannya hari ini? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan luar biasa, amin? Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Simon Petrus. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya Simon Petrus itu siapa? Nah, Petrus itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang terus mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Suatu saat, Petrus memiliki kesempatan untuk mengatakan dan berjanji bahwa Petrus akan selalu setia dan terus mengikuti Tuhan Yesus kemanapun dia pergi, tanpa terkecuali, kata Petrus kayak gitu. Tapi apakah akan seperti itu kenyataannya? Apakah iman Petrus sebesar itu? Nah, kita bisa lihat di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Ini aku bacain. Di ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga seorang bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Nah, ayat 70, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Petrus berkata seperti itu. Itu pertama kalinya Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Di ayat 71 berkata seperti ini. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Nah, di ayat 72, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ini kali keduanya Petrus menyangkal Tuhan Yesus dengan bersumpah. Di ayat 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan setelah itu, pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi dan menangis dengan sedihnya. Padahal Tuhan Yesus tuh sudah memperingatkan Petrus dengan apa yang akan terjadi, bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus, tapi Petrus tetap kekeh bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan dan selalu setia kepada Tuhan. Petrus sedih adik-adik, setelah mengingat apa yang diucapkan Tuhan Yesus kepadanya ternyata benar, ternyata terjadi gitu. Petrus menyesal dan merasa bersalah sangat dalam kepada Tuhan Yesus. Nah, padahal tuh sebelumnya Tuhan Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya malam ini, itu tertulis di Matius 26 ayat 34, berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, tetapi Petrus belum menyadari itu kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam dirinya. Dia tetap bersikeras bahwa dia akan tetap setia apapun yang terjadi dan tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus apapun itu. Dia tetap kekeh gitu bahwa imannya tidak akan gugur karena dia percaya diri gitu. Nah, sehingga Petrus berkata kepada Tuhan, sekalipun aku harus mati nih. Petrus dengan pedenya berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau, kata gitu. Dan bukan cuma Petrus saja yang berkata seperti itu adik-adik. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Seluruh murid-murid Tuhan Yesus tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Dan iman mereka itu belum pernah mengalami ujian yang sehebat ini, melihat gurunya, melihat Tuhan Yesus ditangkap dan dicambuk, bahkan disalibkan. Seluruh murid-murid Tuhan Yesus belum pernah melihat hal itu. Sehingga iman mereka gugur dalam keadaan yang terancam. Mereka mengalami ketakutan yang begitu hebatnya. Sebenarnya wajar mengalami takut karena seluruh mereka adalah 100% manusia. Mereka wajar takut. Sehingga membuat Petrus menyangkal Yesus sampai dengan 3 kali. Sekalipun dalam alam sadarnya Petrus, dia tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Tapi namun keadaan memaksa dia melihat apa yang sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Saat menyadari apa yang ada di dalam hatinya,
yang tidak setia terhadap gurunya, Petrus menyesali kegagalannya dan menangis dengan sangat-sangat sedih. Perasaan seperti ini tuh mematahkan semangat. Yang sedih terlalu dalam itu mematahkan semangat, sehingga jika dialami, kita mengalaminya juga, kita juga berhenti bergerak maju dalam iman kita yang kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita kembali ke dunia untuk mencari hiburan atau apapun itu. Nah, tidak hanya berhenti di situ adik-adik. Setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri pada Petrus dengan penuh kasih, Yesus membuat Petrus menyadari siapa Petrus dan siapa Yesus yang sungguh-sungguh sangat mengasihi Petrus. Perjumpaannya Petrus dengan Tuhan Yesus membuat iman Petrus kembali bangkit dan kembali menjadi percaya. Ini yang mengubah seluruh kehidupan Petrus. Adik-adik, kegagalan itu memang menyakitkan, bahkan bisa membuat kita malu gitu. Namun hal ini tuh tidak bisa kita tutupi dengan alasan atau apapun itu, apalagi dengan menyalahkan orang lain gitu. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada Tuhan, karena kejujuran seseorang untuk mengakui kegagalannya di hadapan Tuhan dan diri sendiri adalah kesempatan bagi Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita melalui karya Roh Kudus yang ajaib adik-adik. Kejujuran seperti itu seperti pintu yang terbuka untuk Tuhan untuk mulai bekerja dalam proses pemulihan, bahkan dalam proses untuk mengangkat kembali derajat kehidupan seperti yang dialami Petrus. Kasih Allah tidaklah bertujuan untuk menghakimi manusia akan kesalahan kita ataupun akan kegagalan kita, melainkan memberikan kesempatan untuk kembali kepada rancangan dan kehendaknya Tuhan. Nah, jadi adik-adik, jika saat ini kita merasa bersalah, yang membuat kita menjadi tidak semangat, percayalah, Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan yang kedua untuk kita, untuk memperbaiki setiap kesalahan yang sudah kita buat. Nah, jika Petrus saja diberikan kesempatan kedua, adik-adik dan kakak juga pasti diberikan kesempatan yang sama oleh Tuhan Yesus. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita kembali masuk di dalam aktivitas kita. Hari ini kita akan membuat jaring yang ditebarkan murid-murid Tuhan Yesus yang penuh dengan ikan. Nah, polanya kalian bisa print melalui link yang ada di layar ini ya. Nah, adapun bahan-bahan yang dibutuhkan, gunting, tapi ingat ya, untuk adik-adik yang lebih kecil, yang masih balita, yang belum terlalu bisa menggunakan gunting, bisa mendapat pendampingan dari papa mama atau kakak-kakaknya. Terus kemudian ada pensil warna, ada lem kertas, atau bisa juga kita menggunakan double tip ya, double tip. Terus ada penggaris untuk menekukan gambar yang kita buat nanti. Nah, ini hasil print out dari link yang tertera tadi ya. Ini ada pola A, juga ada pola B. Nah, pola yang ada ini kita warnain. Terserah adik-adik nanti mau mewarnainya dengan warna apa ya. Terus kita menggunting sesuai dengan gambar yang ada ya. Perhatikan batas-batas garis yang ada. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya, seperti ini hasilnya. Jadi semua sudah kita warnain dan ini adalah pola B. Pola B ini nanti kita tekuk pinggirnya, makanya perlu penggaris. Kita tekuk supaya dia tekukannya rapi ya. Kita tekuk seperti ini. Perhatikan ya, kita tekuk seperti ini. Ya, ini kakak udah kasih double tip. Nanti yang di sebelah kanannya juga akan kakak kasih double tip. Oke, sebentar ya. Kakak ambil, tempelkan double tip. Usahakan untuk hati-hati supaya tidak merusak dari gambar yang ada. Nah, ini perhatikan karena ini double tape-nya agak lebih lebar, kakak tekuk
Kemudian tekuk ke gambar yang ada di pola, tempel pola B ke pola A. Nah, seperti ini. Jadi kita rapikan ya. Kita tekan lagi supaya tetap nempel. Nah, sekarang sudah jadi. Ini gambar pola A dan pola B yang sudah didekatkan. Jadi kelihatan jaringnya yang penuh dengan ikan. Oke adik-adik, selamat membuat aktivitas. Tuhan memberkati.